Antara si Bang Iqbal dengan yang memukul, bahwa dia mengaku kalau ini anak Jenderal Bintang 2. Sebuah kejadian tragis yang menimpa Muhammad Iqbal Prayudha Putra dari pengacara Putri Maya asisten Hotman Paris menjadi korban pemukulan di kawasan Jakarta Selatan. Berawal dari bersenggolan mobil dan kesalahpahaman dengan pelaku, naas berujung cekcok hingga terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang dialami Muhammad Iqbal. Dalam insiden tersebut Iqbal tak mengetahui secara jelas apa motif yang membuat pelaku bersikap arogansi hingga terjadi pemukulan. Pelaku dengan beringasnya terus melontarkan pukulan hingga Iqbal mengalami babak belur dan terjatuh pingsan. Syok melihat peristiwa tersebut yang menimpa putranya, pengacara Putri Maya asisten Hotman Paris menjadi geram dan membawa ke jalur hukum. Pelaku pula yang sempat mengatakan anak dari seorang anggota berbintang 2 dan pelaku lainnya mengaku anak dari wali kota. Awal mulanya hanya satu orang yang pria berbanding gitu, yang satu orang. Setelah itu muncul satu orang lagi yang mengaku si anak wali kota. Nah, pada saat saya berkomunikasi pun saya sudah meminta maaf pada mereka, minta maaf kalau seandainya mungkin ada perkataan supir saya yang menyinggung gitu. Namun di situ saya terkena satu tamparan dari dia setelah saya minta maaf itu. Nah, terjadilah adegan kejar-kejaran itu. Setelah sampai di situ, saya bilang ke supir saya untuk pergi dari sini karena saya berpikir untuk meredam itu, mendinginkan masalah supaya nggak diperpanjang gitu kan. Ternyata saat saya berkomunikasi lagi, justru malah saya dipukul dan saya dipiting dari belakang dan saya dibanting. Setelah itu saya dikeroyok oleh beberapa yang turun dari mobil. Jadi di mobil kami ada 5 orang, tapi yang turun dari mobil hanya 2 orang karena yang 3-nya cewek, asisten ibu saya. Jadi mereka bertiga nggak turun, jadi hanya saya dan mereka. Yang pasti Bunda sangat mengecam sih segala bentuk aksi kekerasan gitu kan, karena selama ini juga baik Pak Hotman, baik tim Hotman 111 itu kan sangat membantu masyarakat, apalagi dalam kekerasan gitu kan. Jadi apalagi ini korbannya dari orang-orang terdekat yang kita juga biasa turun di lapangan untuk membantu, tiba-tiba kita menjadi korban, apalagi disertai arogansi, terlebih lagi disertai ada bisa kita bilang penjarahan ya Om ya. Dari hasil visum kita belum lihat karena masih di kepolisian. Tapi kalau dari hasil ronsen mandiri kita, di situ terlihat jelas ada luka di bagian usus dan di bagian lambung. Setelah itu ada peradangan di bagian paru dan juga ada sedikit pembekakan di bagian jantung. Itu dari hasil ronsen pribadi kita. Setelah itu juga ada beberapa luka memar di bagian belakang, di bagian punggung belakang saya dan di bagian pundak itu ada luka memar. Jadi ini membuat kamu jadi masa trauma nggak sih untuk keluar malam atau ya? Jujur sampai sekarang untuk ketemu banyak orang, apalagi ke tempat umum itu sangat trauma sih. Dan setelah kejadian sampai sekarang saya banyak di rumah Yang dilakukan oleh bersama-sama. Maksudnya di sini pasalnya itu ada pasal 170, yaitu pengeroyokan ya. Pengeroyokan di mana dia melakukannya bersama-sama. Ancaman hukumannya juga berat, itu 6 tahun penjara. Makanya di sini siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan tindak pidana duluan, tindak melakukan pemukulan, sehingga itu nanti akan dikembangkan dari pihak penyidik ya. Kayak kita berharap sekali Iqbal meminta kepada pihak kepolisian agar cepat-cepat untuk dilakukan tangkapan terhadap pelakunya, sehingga kita tahu motifnya apa. Dan yang pertama, yang kedua bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tidak pandang bulu, siapapun yang melakukan tindak pidana harus kita cepat-cepat tegakkan gitu, cepat-cepat kita tangkap orang, sehingga tidak ada efek jera di situ. Bahwa tidak gampang orang melakukan pemukulan, penganiayaan, sampai akhirnya juga penjarahan sampai seperti ini. Mau anak jenderal, mau anak pejabat ataupun siapapun yang melakukan tindak pidana, dan itu pun mutlak ya, apalagi ini jelas-jelas ya, semua orang tahu bahwa ini tindak pidana yang cukup meresahkan dan hidup Iqbal juga ancam jiwanya. Ya harus segera ditindak, cepat tangkap orangnya,
kita lihat bahwa dia ada pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang, yang kita lihat ya harus tes. Jadi semuanya jadi begitu ketangkap itu harus dikembangkan. Kenapa dalam posisi ini Mas Iqbal yang tidak berdaya turun dengan minta maaf, diserang, ya kan? Diserang seolah-olah dia bersalah, ya. Dan terus akhirnya dikeroyok, adanya provokasi juga di situ. Bisa dikatakan kasus ini mirip dengan kasus Mario Dendi, ya. Kenapa? Karena saya lihat dengan keadaannya Mas Iqbal yang sudah tidak berdaya, tidak mampu untuk melawan, apalagi untuk satu orang. Ini banyak orang yang melawan, itu udah nggak mungkin. Tetapi tetap dipukulin, tetap diinjak, dianiaya dengan bersama-sama. Itu benar-benar sendiri. Kalau dari sisi Mas Iqbal kemarin bicara ya, jadi dia akan memaafkan orang yang memukul ataupun menganiaya ya. Tetapi dalam proses hukum tentunya pasti ada prosedur dan harus ditangani, didalami motifnya apa, sehingga tahu gitu. Ini kenapa sih sebenarnya bisa begini gitu loh.